Halo, selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Ratu Dianti dalam program Bayangkara Inspiratif. Selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan sosok anggota Polri yang menginspirasi, memiliki prestasi dan tentunya membanggakan institusi Polri. Kisah inspiratif yang pertama datang dari Aibda Andi Iqbal Rosadi, Babin Kamtibmas Desa Saleba, Polsek Ponre, Polres Bone, Polda Sulawesi Selatan, menginisiasi perpustakaan keliling dan warung literasi untuk mencerdaskan masyarakat di wilayahnya. Untuk mensosialisasikan perpustakaan keliling, Aibda Andi harus mengendarai motor melalui jalan yang ekstrim dan berlumpur saat menemui masyarakat di wilayah terpencil. Dalam upaya mengenalkan lebih dekat sosok anggota Polri yang humanis, Aibda Andi Iqbal Rosani, Babin Kamtibmas Desa Sabah, Polsek Ponre, Polres Bone, Polda Sulawesi Selatan, menyambangi TPA dan PAUD untuk bertemu anak-anak pelajar di wilayah binaannya. Tidak hanya menyambangi TPA dan PAUD, Aibda Andi Iqbal Rosani juga mendirikan perpustakaan keliling. Dengan mengendarai sepeda motor dinasnya, Aibda Andi Iqbal membawa buku-buku bacaan untuk dipinjamkan kepada anak-anak. Perpustakaan didirikan untuk mencerdaskan anak-anak di wilayah binaannya, serta untuk memotivasi mereka agar lebih mengenal polisi bukan sebagai sosok yang menakutkan, melainkan mengenal sebagai sahabat anak dan sahabat masyarakat. Ini buku pintar ayah bunda untuk dibimbing di. Ini mengenal Islam. Kegiatan Aibda Andi Iqbal Rosani dalam bidang pendidikan, selain membuat perpustakaan keliling, juga mendirikan wali atau warung literasi. Kegiatan warung literasi ini dilakukan dengan menggandeng warung milik warga. Selain untuk mensukseskan program literasi nasional, giat ini juga untuk meningkatkan minat baca masyarakat yang sering berada di warung. Perjuangan Aibda Andi Iqbal Rosani untuk menyambangi warga serta bertemu anak-anak TPA dan PAUD di daerah terpencil tidaklah mudah. Tidak hanya jalan beraspal, Aibda Andi Iqbal Rosani harus melewati jalan tanah berlumpur yang cukup panjang dengan menggunakan motor dinasnya. Roda motor yang berselimut lumpur tidak menjadi penghalang bagi Aibda Andi Iqbal Rosani untuk melanjutkan perjalanan. Bahkan sesekali tubuhnya terhempas ke kubangan tanah jalanan berlumpur. Selain mendekatkan diri kepada anak-anak dan warga melalui kegiatan perpustakaan keliling dan warung literasi, Aibda Andi Iqbal Rosani juga membantu warga ketika terjadi bencana alam. Salah satunya yaitu ketika terjadi bencana tanah longsor yang diakibatkan hujan lebat di Desa Saleba dan Desa Mapesangka. Aibda Andi Iqbal Rosani terjun langsung ke lokasi kejadian untuk memantau kondisi warga dan juga membantu warga yang ingin melewati jalan yang tertutup longsor.
Ya, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perjuangan Aibda Andi Iqbal Rosani dalam mendekatkan diri kepada anak-anak melalui program perpustakaan keliling dan meningkatkan minat baca warga melalui wali atau warung literasi yang didirikannya, kita sudah terhubung bersama Aibda Andi Iqbal Rosani. Selamat siang, Pak Andi. Selamat siang, Bu. Pak Andi, bisa diceritakan latar belakang Anda menginisiasi pembuatan perpustakaan keliling ini seperti apa, Pak? Jadi ini perpustakaan keliling ini saya mulai kerjakan, saya mulai dirikan berawal dari keresahan saya akibat pandemi COVID-19 yang mulai mengancam dunia pendidikan di desa binaan saya, di mana kita ketahui bahwa 2020 bulan Maret itu semua sekolah ditutup untuk sementara dan diganti pembelajaran daring. Dan di sini di desa binaan saya, jangankan handphone, sinyal pun tidak ada, Bu. Maka daripada itu saya tergerak untuk memberikan perpustakaan keliling, menyambangi anak-anak yang butuh belajar di waktu pandemi pada waktu itu. Lalu jenis buku apa saja yang Anda sediakan dalam perpustakaan keliling ini, Pak? Apakah hanya buku bacaan atau ada buku pelajaran juga, Pak? Iya, Bu. Baik, Bu. Bukan hanya jenis buku pelajaran ataupun bacaan, tapi banyak buku-buku Islami, ada juga buku berbagai macam majalah TNI Polri yang kami sediakan di sana. Ada juga komik-komik untuk anak-anak dan kami juga peruntukkan buku atau bacaan semacam resep-resep makanan untuk kaum ibu-ibu yang ada di desa binaan kami, Bu. Jadi memang buku yang disediakan itu beragam ya, Pak, mulai dari buku-buku resep makanan, buku pelajaran, ada juga buku keagamaan begitu ya, Pak. Apakah jarak yang Anda tempuh dalam menggerakkan perpustakaan keliling ini cukup jauh, Pak? Jadi dari kantor Polsek Pondre itu tempat saya berdinas ke desa binaan Desa Selebak itu berjarak sekitar 10 km, Bu. Jadi perjalanan tidak cukup panjang, cuma jalanan yang berbatu, berlumpur, itu yang menyulitkan saya untuk bisa sampai ke desa binaan. Itu artinya wilayah binaan Anda harus menempuh jalan yang ekstrim begitu ya, Pak? Mungkin bisa diceritakan dengan kendaraan apa Anda menuju ke sana, Pak? Jadi saya mendapatkan pembagian kendaraan dinas dari Polri, yaitu berupa sepeda motor Babinkan Timas untuk saya gunakan bertugas di desa binaan. Dan motor ini saya sulap supaya bisa menampung buku-buku untuk saya bagikan di desa binaan untuk anak-anak. Jadi metode saya, Bu, berpatroli sambil melaksanakan perpustakaan keliling ini untuk anak-anak ataupun masyarakat di desa Selebak. Apakah kendaraan motor, sepeda motor yang Anda gunakan ini Anda modifikasi lagi dari bentuk aslinya atau tidak, Pak? Jadi kalau modifikasi cuma sedikit, Bu. Kadang saya menggunakan ada rak buku di samping kiri dan kanan. Cuma itu jarang saya gunakan karena sudah ada box bagasi dari dinas memang, Bu, untuk saya pergunakan. Begitu kira-kira, Bu. Jadi memang tidak dimodifikasi banyak begitu ya, Pak, hanya memanfaatkan sepeda motor yang sudah ada desainnya seperti itu. Lalu dari mana biaya untuk operasional kegiatan Anda ini, Pak? Alhamdulillah, Bu. Sekarang ini kita Babinkan Timas betul-betul bekerja secara ikhlas. Jadi dananya ya dana pribadi. Adapun beberapa gaji yang saya simpan sedikit-sedikit untuk melaksanakan kegiatan ini, mulai dari membeli buku ataupun memperbaiki buku yang rusak, Bu. Jadi ada dana pribadi dan ada bantuan dari teman-teman sesama Polri juga. Baik. Bagaimana tanggapan anak-anak terkait giat di perpustakaan keliling yang Anda lakukan ini, Pak?
Alhamdulillah mereka sangat tenang Bu. Ketika saya tiba di lokasi dimanapun itu di Desa Selebak, mereka anak-anak langsung mendatangi saya, menghampiri saya, Mhm, salaman dan langsung meminjam buku. Bahkan mereka selalu menanti kedatangan saya mhm. ketika saya melaksanakan patroli di tempat lain. Mereka senantiasa menunggu saya untuk langsung membaca buku di perpustakaan keliling saya, Bu. Mhm. Jadi memang anak-anak begitu antusias begitu ya. Mungkin dengan Ya, melihat atau mendengar suara motor Anda saja mereka langsung mengetahui, wah ini ada perpustakaan keliling. Begitu ya ya. Pak ya? Alhamdulillah Bu, artinya dulu anak-anak di sana takut Mhm, melihat seragam dinas, mhm, takut melihat sepatu laras polisi. mhm, Tapi alhamdulillah ketika saya berdinas di sana sebagai Babinka Timas, kurang lebih sudah 7 tahun, alhamdulillah anak-anak sudah mulai terbuka, sudah mulai akrab kepada polisi, kepada TNI. Jadi ini sangat membantu bagi kami untuk saya berinteraksi kepada mereka. mhm, Kira-kira begitu, Bu. mhm. Itu artinya Anda mengenalkan lebih dekat sosok anggota Polri kepada anak-anak begitu ya Pak? Ya, Selain dengan memperkenalkan perpustakaan keliling ini, metode pendekatan seperti apa yang Anda lakukan, Pak Andi? Bu. Jadi kemarin ini perpustakaan keliling saya rasa harus di-cover dengan warung literasi. Mhm, Jadi alhamdulillah saya di Desa Seleba itu sudah mendirikan 3 warung literasi, mhm, di mana warung literasi ini hadir di setiap dusun yang ada di Desa Seleba. mhm, Warung literasi ini merupakan kerjasama antara saya sebagai Babi Kantimas dengan kepala desa dan pemilik usaha-usaha mhm, yang saya tempati untuk mendirikan warung literasi. mhm, Jadi warung-warung mereka saya padati dengan buku supaya anak-anak bisa langsung gampang membaca dan meminjam buku di warung yang kami sediakan. mhm. Begitu. Jadi warung literasi ini adalah warung yang menjual kebutuhan masyarakat begitu, namun dilengkapi Ya, dengan buku begitu ya Pak ya? ya. Baik, selain untuk meningkatkan minat baca warga, adakah manfaat lain dari didirikannya warung literasi ini Pak? Iya, jadi manfaatnya Bu di situ sebagai wadah berkumpul Mhm, masyarakat, wadah berkumpul anak-anak. Karena kemarin ada anak-anak salah satu anak yang memberitahukan kepada saya bahwa di sini enak sekali Pak. Kami bisa membaca buku sambil ngemil. mhm, Artinya ngemil di sini mereka bisa beli jajanan-jajanan yang ada mhm, dan pemilik warung juga merasa gembira mhm, karena warungnya didatangi anak-anak untuk berbelanja sambil membaca. mhm. Begitu kira-kira, Bu. Jadi ada simbiosis mutualisme begitu ya Pak, Siap, sama-sama siap, diuntungkan antara pemilik warung dan juga anak-anak yang membaca buku begitu ya. siap. Selain giat dalam bidang pendidikan, Anda juga membantu warga ketika terjadi bencana tanah longsor. Apa yang Anda lakukan dalam kegiatan tersebut Pak Andi? Bisa diceritakan Pak? Siap. Jadi begini Bu, saya pribadi memang selalu berada di desa binaan, selalu mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya peran 3 pilar Kantimas, ada Mhm, kepala desa, ada Babinsa, dan ada Babin Kantimas. mhm, Di sini kami sering memonitoring apa-apa saja yang terjadi di desa binaan kami. mhm, Ketika ada bencana macam longsor atau kebakaran, kami bertiga 3 pilar ini langsung turun langsung ke lapangan untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah mhm, seperti menggali yang longsor ataupun memadamkan api yang titik api yang ada kebakaran di hutan di Desa Seleba. mhm, Jadi langsung terjun langsung, Bu. mhm. Apakah wilayah binaan Anda ini memang rawan akan bencana alam, Pak Andi? Boleh dikata begitu Bu, karena di sana Desa Seleba itu pegunungan dan jalurnya terjal-terjal Bu. Jadi ketika hujan deras Mhm, turun, tidak menutup kemungkinan itu ada longsor yang terjadi Bu. mhm, Dan longsornya ini bisa menutupi jalan sehingga akses akses masyarakat untuk berkegiatan atau untuk melaju ke daerah yang lainnya itu bisa terputus Bu, bisa terhambat mhm, karena curah hujan yang tinggi dan jalanan rata-rata berlumpur, mhm, ketika turun hujan itu bisa-bisa terjadi longsor, Bu. mhm. Baik, baik.
Apakah sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana ini di desa atau wilayah binaan Anda sudah memadai, Pak Andi? Mengingat Alhamdulillah sudah. kondisinya. Mhm, Alhamdulillah Bu, sudah sangat bagus mhm, dan respon dari kabupaten, kota bisa dengan cepat datang untuk membantu kami untuk menggunakan alat berat mhm, ataupun alat seadanya untuk membantu masyarakat yang ada di desa binaan kami, Bu. mhm. Baik, terakhir Pak Andi, pesan apa yang dapat Anda sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya giat literasi untuk mencerdaskan anak bangsa? Jadi untuk semua, saya harap dengan adanya perpustakaan ini, diharapkan minat baca dan pengetahuan masyarakat setempat apa dan bisa membuat eh, apa bisa membuat saya bangga dengan mereka karena betul jujur Bu, ini hadir dari dalam hati diri saya, hati kecil yang paling dalam bahwa saya harus memajukan desa binaan saya supaya anak-anak di sana tidak ada lagi yang tidak pintar membaca dan menghitung, dan semoga semuanya bisa berjalan seterusnya dan insyaallah bisa bekerja sama dengan 3 pilar yang ada di desa Salebah. Demikian Bu. Baik, baik, terima kasih Aibda Andi Iqbal Rosani, Ya. Babin Kamtipmas Desa Salebah, Polsek Polres Bone, Polda Sulawesi Selatan, atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Bayangkara Inspiratif. Semoga apa yang Anda lakukan tidak hanya bermanfaat bagi warga di desa wilayah binaan Anda, tapi juga menginspirasi orang-orang lainnya. Salam presisi, Pak. Salam. Berikutnya, Ibda Dongan Marulitua Manalu, Pama Polres Kepulauan Meranti, Polda Riau, menginisiasi pembelajaran baca tulis dan bahasa Inggris kepada anak-anak di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Bayangkara Inspiratif akan segera kembali.